Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat masih menjalani aktivitas kehidupan kita. Semoga hidup kita hari ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kegiatan-kegiatan kita bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Insyaallah hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan serial kajian kita tentang pembahasan fikih salat atau sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasar tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting kami ingatkan dalam bahasan kali ini sebelum kita melanjutkan topik kajian bahwa salat ini menjadi penting untuk kita bahas selain karena menjadi aspek ritual kewajiban yang kita tunaikan dalam sehari, juga salat disebutkan oleh Al-Qur'an akan membawa dampak-dampak positif dalam kehidupan jika itu benar ditunaikan. Kita telah bahas dalam pertemuan yang lalu bahwa seseorang yang benar menunaikan salat sesuai tuntunan Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW, maka ia akan diberikan 5 keutamaan dalam kehidupan yang tidak akan pernah didapati oleh orang yang tidak salat atau orang yang salat tapi salatnya tidak seperti diinginkan oleh Al-Quran, tidak seperti dituntun oleh Nabi SAW. Kita telah bahas ini dan kita coba tegaskan lagi dengan ritme yang sangat cepat kelima ini sekaligus menjadi evaluasi bagi pertemuan kita di pagi ini, apakah sekiranya salat kita sudah benar ditunaikan atau belum hingga pagi ini. Yang pertama kata Al-Quran, bila seseorang benar menunaikan salatnya, maka seharusnya salat yang ia lakukan bisa berdampak pada kepribadian dirinya yang bisa berubah menjadi orang baik. Disingkat ya, seorang yang sholat pasti menjadi orang baik ya. Jadi jika ada seseorang menunaikan sholat dalam kehidupannya tapi sholat yang ditunaikan belum berdampak kebaikan bagi dirinya, maka ada sesuatu yang belum tepat dalam cara ia menunaikan sholat. Ini tercantum dalam Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 25. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat yang ditunaikan dengan baik itu pasti akan berdampak pada pelakunya terbebas dari 2 sumber keburukan. Jadi jika ada seseorang, mohon maaf, dalam hidupnya berbuat hal yang tidak baik, itu sumbernya hanya 2. Tidak ada yang ketiga. Ya. Kalau tidak fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, kata-kata yang kotor, jorok, pandangan yang tidak tepat, ya, pendengaran yang tidak baik, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. Jadi mustahil ada orang sholat, lisannya bisa kotor, pandangannya tidak baik, itu mustahil. Ya. Jadi kalau ada di antara kita, dimanapun Anda berada, dalam kesehariannya terlihat sholat, tapi hal-hal tadi masih terjadi dalam hidup, itu ada yang keliru dalam sholatnya. Termasuk mungkar. Mungkar adalah keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya dari nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar, berdusta itu mungkar, korupsi itu mungkar. Jadi mustahil ada orang sholat yang masih bisa berdusta. Mustahil ada orang sholat bahkan bisa mencuri. Ya. Nah jika ada seseorang menunaikan sholat namun masih melakukan perbuatan mungkar, ada yang salah dalam sholatnya. Ya. Bahkan ada yang unik dalam kehidupan ironisnya seseorang yang bahkan akan datang ke masjid menunaikan sholat masih takut kehilangan sandalnya. Ya. Ada sesuatu di sini yang mesti diperbaiki. Ya. Baik, yang kedua kita dengan cepat bahwa seorang yang sholat, maka bila benar ditunaikan, sholat itu akan berdampak pada ketenangan jiwanya. Al-Quran menegaskan hidupnya akan lebih tenang, ya, lebih nyaman menjalani kehidupan. Kita dapati itu di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Kemudian dijelaskan kembali di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Ya, mohon izin bila uraiannya agak nampak sedikit cepat karena ini telah kita bahas dalam 2 kali uraian. Ya, ini sekedar untuk mengevaluasi saja. Baik, Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub di Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat ke-28.
Yakinkan pada dirimu, jika zikir Anda benar kepada Allah, itu dampaknya ke hati pasti tenang. Ya. Sekaligus kalau ibu pahami secara terbalik, ada pengertian di sini, jika kita sedang merasakan kegelisahan, ya, perasaan tidak nyaman, ingin mendapatkan ketenangan, ibu bisa isi dengan zikir. Jadi kalau sedang gelisah misal, apapun yang terjadi, gelisah di rumah tangga, di pekerjaan, terkait dengan anak-anak, zikir. Kata Allah zikir, Anda akan tenang. Ya. Lalu kalau kita bertanya bagaimana caranya ya Allah, di Quran banyak. Ya. Baca Quran itu bagian dari zikir. Ya. Baca Quran bagian dari zikir. Ada di Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Kami yang turunkan Quran untuk digunakan sebagai zikir. Jadi ibu boleh ya, sekiranya misal sedang dalam keadaan gelisah, tidak tentram apapun yang terjadi, ambil wudhu, menghadap kiblat, buka mushaf, baca Quran. Itu sudah janji Allah. Janji Allah, minimal ketika ibu baca, keadaan ketenangan itu akan muncul. Ya, keadaan tentram akan hadir. Ya, tidak percaya silakan, Allah tidak mungkin berdusta dengan janjinya. Ya. Kemudian juga, menghafal Quran itu bagian dari zikir. Jadi kalau ibu walaupun dalam sehari sering menghafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, ya, atau bahkan barangkali mengisi hari-harinya dengan membuka, ya, atau bahkan menghidupkan misal murattal Quran, ya, ibu dengarkan ayat-ayat Quran, itu menambah ketenangan juga. Bahkan disebutkan 4 kali di satu surah. Ya. Surah ke-54, Al-Qamar, ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, dan ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, ya, fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk digunakan sebagai zikir, dihafalkan. Di penghafal Quran yang baik itu pun sedang berzikir, ya, sedang berzikir. Tapi poinnya bukan ini. Yang paling menarik, zikir itu kata Quran bisa menjadikan hidup kita tenang, dan puncak zikir ternyata itu ada dalam sholat. Dalam sholat. Jadi sholat itu puncak zikir tertinggi, ya. Jadi puncak zikir itu bukan dari bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir ringan sebagai latihan. Ya, baca Quran zikir, menghafal Quran zikir. Salat itu disebut sebagai puncak zikir tertinggi. Ada di Quran surah ke-20 Toha ayat ke-14. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya. Allah berfirman, saya Allah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya. Kan? Sembahlah saya, dan tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Masya Allah. Kalimat Qurannya sangat indah ya. Perhatikan kalimat Qurannya. Dan tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Jadi sholat di ayat ini, di Quran surah Taha ayat ke-14 itu disebut sebagai zikir, puncak zikir. Kenapa dinamakan dengan puncak zikir? Karena dalam penunaian sholat ini, seluruh zikir-zikir yang tadi disebutkan dihimpun dalam satu proses. Ya. Bukankah saat sholat kita membaca Quran? Dan Quran tadi disebutkan zikir? Bukankah kita saat sholat membaca subhanallah? Allahu akbar dalam takbir? Ya, alhamdulillah dalam al-fatihah? Bukankah saat sholat kita berdoa? Bukankah saat sholat kita istighfar? Jadi sholat ini puncak zikir. Ya. Dan menariknya, kata Quran tadi, kalau orang zikirnya benar, pasti akan lahir ketentraman dalam jiwanya. Hidupnya akan tenang. Nah, yang menarik begini, kalau Anda membaca Quran saja bisa tenang, berdoa bisa tenang, seharusnya kalau kita kumpulkan semua zikir itu menjadi lebih tenang. Ya. Karena semua zikir tadi terkumpul dalam sholat, seharusnya orang yang sholat lebih tenang hidupnya. Nah, jadi kalau ada orang sholat 5 kali dalam sehari, tidak menjadikan itu sholatnya berdampak pada ketenangan jiwanya, mungkin ada yang kurang tepat dalam penunaiannya. Ya. Yang ketiga, secara cepat, Al-Quran menyebutkan jika orang sholatnya benar, seorang muslim benar menunaikan sholatnya, maka mendapat jaminan langsung dari Allah. Ingat, bukan Nabi yang menjamin, bukan manusia yang menjamin, menggaransi, tapi Allah langsung yang menetapkan. Ya. Orang yang sholatnya benar sesuai petunjuk Quran, petunjuk Nabi, maka dijamin hidupnya pasti mudah. Mudah. Ya. Bahkan terkait dengan rezeki pun akan mendapati kemudahan. Ya. Itu bisa didapati di Quran, surah ke-65 At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Ditafsir kemudian di Quran surah kedua Al-Baqarah, Masya Allah, di ayat yang sama.
Ayat yang kedua dan tiga. Ya, kita agak cepat sedikit, perhatikan kalimatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik, perhatikan persamaan Quran ya. Ibu sekalian, saya mohon izin untuk mengingatkan dan dimanapun kita berada, Quran itu diturunkan bukan sekedar untuk dibaca, tapi dipahami isinya, terapkan dalam kehidupan kita rumusnya. Ya. Sekarang perhatikan rumus Quran. Ya, Allah memberikan rumus pada kita dan Allah yang maha tahu siapa kita. Ya, jadi kalau ada pencipta pesawat, tentunya dia lebih tahu dengan pesawatnya kan. Kalau kita ingin bertanya sesuatu tentang pesawat, tanyakan pada ahlinya. Ya kan? Nah sekarang yang mencipta manusia, tiada lain kecuali Allah. Jadi kalau kita ingin tahu tentang diri kita, tanyakan pada Allah. Nah sekarang lihat pernyataan Quran. Siapa yang coba meningkatkan takwanya kepada Allah? InsyaAllah. Wa may yattaqillaha, siapa yang berusaha meningkatkan takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Maka setiap kesulitan yang ia alami dalam hidup, akan Allah mudahkan, diberikan solusinya. InsyaAllah. Hati-hati, kita telah belajar persamaan Quran yang lain ya. Di Quran surah Al-Baqarah itu ayat 155. Bahwa manusia yang hidup akan selalu lekat dengan persoalan. Jadi tidak ada manusia hidup yang tidak punya masalah. Ya. Allah ciptakan masalah untuk membuat hidup kita lebih berkualitas, bukan jadi bermasalah. Ya. Walanabluwannakum bisyai', ya, kami akan uji kalian yang hidup dengan persoalan kehidupan. Jadi termasuk kita ya, yang tenang-tenang, nyaman, senyum-senyum di sini, itu belum tentu nggak punya masalah. Pasti ada persoalan yang kita rasakan sampai hari ini. Nah, harusnya kata Quran, kalau orang meningkatkan takwa, itu sebetulnya mudah mengentaskan masalah. Ya, nggak ada biaya yang mahal, ya, tenaga yang sulit. Kata Quran sederhana, cukup tingkatkan takwa, solusi datang. Ya, solusi datang. Bahkan menariknya, persoalan rezeki pun, Masya Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ayat 3-nya. Bahkan kami akan kirimkan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Ya. Umumnya orang kan mencari ya, ingin rezeki dia cari. Ini yang tidak dicari pun datang, Bu. Kemarin di Bekasi kami bahas tentang teori rezeki, itu terbagi dua di Quran. Ada rezeki yang kita cari, itu disebut dengan adlullah, keadilan Allah. Ya. Di Allah saking adilnya, semua manusia diberi kesempatan yang sama. Silahkan mencari rezeki, peluangnya terbuka. Tapi menariknya, ada rezeki yang mencari-cari kita. Itu disebut dengan fadlullah. Ya, fadlullah, keutamaan Allah. Ya. Pelan-pelan. Fadlullah, keutamaan Allah. Nah ini kalau orang meningkatkan takwa, kata Quran, itu rezekinya bahkan datang mencari dia. Bukan dia yang repot mencari. Ya. Pelan-pelan ya. Dan rezeki itu tidak harus selalu materi yang kita pegang. Ya. Tidak harus selalu uang. Tidak diartikan dengan barang-barang hadis sekitaran kita, kedudukan tidak. Ya. Tapi mohon maaf, nanti di Quran diterangkan keturunan itu rezeki. Ya. Ketenangan itu rezeki. Baik ya, ketentraman itu rezeki. Kan saya sering tanyakan pada ibu kan, kadang-kadang dalam persoalan tertentu, ketenangan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan rezeki yang kita pegang. Ya. Saya sering kan menyampaikan pada ibu untuk memilih, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Dan selalu pilihannya ketiga, kaya tapi tenang. Baik. The point ya. Oke, sekarang kalau kita bertanya, ya Allah, kalau kami ingin tingkatkan takwa supaya hidupnya mudah, bagaimana caranya? Ya. Tapi sebelum kita ke situ, perhatikan dengan jeli ya. Jika ada seseorang dalam hidupnya mengalami persoalan dan tidak pernah tuntas, ya, padahal dari sisi yang lain barangkali kedudukan tinggi, harta benda melimpah, tapi ini masalah nggak pernah selesai. Di kantor dia jadi champion juara, tapi di rumah kok nggak selesai. Atau sebaliknya, ya. Maka coba dicek ini takwanya. Mungkin ini sumbernya, ya, sumber persoalannya. Nah, ketika Anda bertanya bagaimana cara kami meningkatkan ini, maka pertama kali yang dilakukan dijawab di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2-3. Perhatikan kalimatnya, dzalikal kitabu la raiba fi hudan muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa ini? Ayat 3-nya perhatikan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perhatikan kalimatnya. Di ayat ini tidak mengatakan shalah, tapi yuqimunas shalah, yang menyempurnakan sholatnya. Oke. Jadi pertama kata Quran sederhana, kalau ingin meningkatkan takwa, sholat. Di kaidahnya kalau orang sholat, ini masalah selesai. Ya, tuntas ini selesai. Oke. Tapi persoalannya, kenapa didapati orang tiap hari sholat, bahkan 5 kali dalam sehari yang fardu,
Kan? Ditambah dengan yang sunnah banyak sekali, masalah nggak selesai-selesai. Barangkali kuncinya di kalimat yuqimun. Karena boleh jadi ada orang sholat tapi tidak sempurna sholatnya. Jelas di sini? Baik. Bahkan yang keempat, kita teruskan 4. Keutamaan yang diberikan selanjutnya, mohon maaf, jika pun ia berdoa dalam sholat, maka doa yang dipanjatkan dalam sholat, menurut Quran, itu akan 2 kali lebih cepat dijawab oleh Allah dibandingkan doa yang dipanjatkan di luar sholat. Jadi keutamaan sholat yang keempat, bisa mengabulkan doa 2 kali lebih cepat dari kondisi biasa. Ya. Itu bisa kita temukan di Quran, surah ketiga Ali Imran contohnya, ayat 38 sampai ayat 39, posisi paling kanan di mushaf sebelah atas. Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 38 sampai 39. Masya Allah, mohon maaf, jangankan doa biasa, yang mustahil pun kalau kita butuh, sekali lagi, kalau kita butuh, karena Allah, perhatikan ya rumus ini, Allah mengabulkan doa pada apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ingat itu ya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, menurut Allah belum tentu butuh kamu ini, ya, untuk dunia akhirat. Ya. Jadi Allah alihkan kepada yang paling kita butuhkan. Bahkan kalau menurut manusia itu mustahil, tapi kita butuh menurut Allah, itu pasti dikabulkan. Ya. Kita pernah kisahkan ada 2 orang sudah menikah, ya. Kemudian mohon maaf, ya, belum dikaruniai keturunan, suaminya sudah sedemikian sepuh, ya. Dilukiskan di Quran surah Maryam ayat 3 sampai dengan ayat ke-10 itu, bahwa maaf rambutnya sudah beruban, fisiknya sudah lemah, bahkan istrinya ya divonis secara medis tumonofos dan mandul. Secara klinis mustahil. Ya, dokter semua sudah give up, ya. Mereka hand up, gak mungkin ini, mustahil. Tapi apa yang terjadi? Suaminya kemudian masuk ke dalam mihrab. Di dalamnya menunaikan salat. Dalam sholatnya kemudian beliau berdoa. Dalam sholatnya berdoa. Dan hati-hati, ini masih di awal sholat, Bu. Ya. Jadi saya mau sampaikan, di awal sholat aja berdoa, sudah dikabul. Sholatnya belum selesai. Ya. Masih di awal sholat. Masih berdiri dalam sholatnya. Sholat kan dimulai dengan berdiri, ya. Berdiri dalam bahasa Arab disebut qaim. Qaimun, itu berdiri. Oke. Di orang ini, nanti kita akan lihat, kemudian memulai sholat. Dalam sholatnya beliau berdoa. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrabnya Zakaria bermohon kepada Tuhannya, Rabbnya. Qala Rabbi habli, ya Allah, mohon anugerahkan kepadaku. Saya beri rumus cepat sebentar, Bu ya. Ibu pernah mendengar nama Allah di Al-Asmaul Husna Wahhab. Ya Wahhab, Wahhab ya. Nah, saya beri ilmu sebentar. Wahhab itu berarti sifat memberi tanpa batas. Saya ulang ya, sifat memberi tanpa batas, ya. Jadi kalau ibu sedang bermohon kepada Allah dalam situasi yang rumit, misal orang mengatakan susah dan sebagainya, ibu sebut namanya Yal Wahhab, Yal Wahhab, ya. Jelas di sini? Saya ingin tunjukkan betapa jelinya bahasa Quran ketika kesulitannya ini dipandang mustahil, yang disebut bukan nama Allah yang lain. Ya. Ini pun ajaran dari Quran. Kalau ibu misal ingin berdoa kepada Allah menyebut Al-Asmaul Husna, nggak usah disebut semua. Nanti capek gitu ya. Capek karena rumus Quran itu Al-Asmaul Husna itu diturunkan, ya, disampaikan pada kita tentang nama-nama Allah terbaik untuk dimohonkan sesuai kebutuhan kita. Ya, jadi misal ibu butuh sedang punya kesulitan ingin dibuka, maka sebut namanya Ya Al-Fattah. Ya, butuh rizki Ya Razzaq, gitu kan? Ada yang iseng, ada yang jahil di pekerjaan suami dan macam-macam, saya kan sebut namanya Ya Al-Jabbar, pelindung, ya, atau Ya Al-Malik yang menguasai segala hal. Ya. Ujian luar biasa sulit, ingin ditanamkan kekuatan kesabaran, minta Ya Sabar. Ya Allah, tambahkan kesabaran, Ya Sabar, kan? Tambahkan kesabaran. Ini Nabi Zakaria pun ketika beliau meminta sesuatu, ya, yang menurut manusia ada batasan, yang disebutkan cuma satu. Ya. Beliau nggak minta semua, Ya Allah, Ya Al-Fattah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Al-Wahhab, gitu ya. Enggak. Nanti kalau ibu minta kebanyakan, justru dikasihnya terlampau banyak, nggak sanggup kita mintanya. Ya. Jelas ya? Ibu tiba-tiba nggak punya masalah minta Ya Sabar, Ya Sabar, Ya Sabar. Ya? Sabar itu kan berbanding lurus dengan masalah. Jadi kalau ibu minta kesabaran, ibu minta masalah. Jelas ya? Oke, jadi kalau kita punya persoalan dalam berbagai hal, coba rumusnya adalah pilih yang paling tepat. Makanya ketika Allah berfirman tentang ini, di Quran surah 17, ya, dari ayat 110 sampai ayat 111, itu kalimatnya jelas. Ya. Qulid Allah. Panggil Allah, sebut namanya kalau kita butuh.
Awil Ar-Rahman atau Ar-Rahman. Ya. Jadi kalau ibu tidak tahu namanya apa nih sesuai kebutuhan saya, yang paling gampang Allah. Ya, kalau kita tidak tahu, ya Ustadz saya mau minta, misalkan saya butuh sesuatu, nama yang cocok apa? Kita belum paham langsung, kata Allah sendiri, katakan kulid Allah, sebut aja Allah. Ya. Atau Ar-Rahman. Tapi kalau kita mengetahui nama khususnya, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kapanpun Anda butuh kata Allah untuk memohon, maka pilih nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Jelas ya? Oke. Nah, ini beliau memohon, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Quran surah 3 ayat ke-38. Ya Allah yang Maha Pemberi tanpa batas. Hamba sudah berusaha ikhtiar, tapi manusia mengatakan nggak bisa, katanya. Mustahil. Hamba yakin tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau tidak punya batas. Anugerahkan keturunan dari sisimu saja. Karena menurut manusia, dari orang-orang, mereka katakan nggak mungkin. Saya minta dari sisimu saja yang nggak punya batas. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti dengar doa hamba. Maksudnya ini bahasa menyentuh. Kalau yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti minta? Ini ajaran kedua, saya ingin tekankan di sini. Ini rumus kedua. Saya mau kasih rahasia ini antara kita saja hari ini ya. Perhatikan, ada rumus di Quran. Kalau ibu mau minta kepada Allah, di antara rumus yang kedua, selanjutnya adalah cari dengan bahasa yang menyentuh. Cari kalimat yang baik, jangan yang standar-standar. Ya Allah, anak saya besok mau ujian, mohon luluskan ya Allah. Itu standar, jangankan ibu, yang lain juga minta. Gitu. Jadi ketika ada 100 anak mau ujian, 100 ibu yang lain juga minta. Ibu cari kalimat yang lain, yang indah. Duhai Allah, saya mengandungnya selama 9 bulan. Tak lekat saya membacakan Quran dalam kandungan. Ya Allah, saya melahirkannya berjuang dengan kematian. Merawatnya ya Allah sampai hari ini berusaha mendekatkan dia denganmu ya Arhamar Rahimin. Kalau dengan segala perjuangan ini belum cukup untuk engkau mengabulkan doa, saya tunjukkan sampai saat ini dengan cara apa lagi saya mesti meminta. Saya tidak minta banyak untuk hari ini ya Allah, mohon. Jadikan anak saya lulus dalam ujiannya. Itu beda dengan yang lain. Jelas ya? Alhamdulillah satu. Wah langsung dicatat itu. Oke. Apa yang terjadi? Maaf, tadi doanya dipanjatkan dalam keadaan apa? Salat. Sudah selesai salatnya? Belum. Masih apa tadi? Berdiri. Masih ingat apa tadi bahasa Arabnya berdiri? Qaim. Qaim. Dia kan? Qaim. Qaimun. Sekarang ayat 39-nya lantas mengatakan, tiba-tiba selesai beliau berdoa, baru selesai doanya, baru minta. Fanadathul malaikah. Langsung turun malaikat. Pelan-pelan ya. Kalimatnya menggunakan fa. Fa itu dalam bahasa Arab, huruf yang merangkai dua peristiwa berbeda tanpa jeda. Harfu atfin bila hudud. Jadi ada satu peristiwa seorang berdoa, peristiwa kedua doanya dikabulkan. Nah ini dirangkai dengan huruf fa. Artinya saat orang ini selesai berdoa, seketika langsung terkabul. Ibu bayangkan kan ada orang berdoa, saat berdoa belum terkabul kan? Berapa masa baru terkabul? Kalau pakai wawu, wanadathu berarti jedanya agak singkat. Kalau menggunakan thumma, jedanya agak panjang. Barangkali mungkin besoknya baru dikabulkan. 10 hari kemudian baru terkabul. Tapi ini Masya Allah, berdoa, baru selesai doanya, langsung turun malaikat menyeru beliau. Fanadathul malaikat, tiba-tiba malaikat turun menyampaikan. Apa yang terjadi? Annallaha yubashshiruka bi Yahya, di ujung ayatnya, Allah kasih kabar gembira, doa Anda terkabul. Istri Anda akan mengandung, kamu akan punya anak, namanya bahkan langsung dari Allah Yahya, diberikan ilham. Yahya artinya hidup. Dia yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil, saya Wahab. Nah yang menarik, kapan kejadian itu? Perhatikan yang sebelumnya rangkaiannya. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Ibu bayangkan, baru berdiri aja, doa sudah terkabul. Dan berita baiknya bagi umat Muhammad SAW, ternyata setiap kita berdiri dalam sholat, itu sudah ditunggu Allah. Bu. Ditunggu Allah. Bukan ditunggu biasa, untuk meminta. Mau minta apa? Dulu, level Nabi saja, itu baru memohon, seketika dikabulkan. Kita umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi terbaik, bahkan ditunggu Allah, mau minta apa? Nah, kita lihat misal, turunannya, ada di hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 649. Abu Daud, nomor hadis 649.
Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman As-Sijistani. Ya, Sulaiman berasal dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Baik ya. Kemudian beliau hafal 500.000 hadis. Ya. Dari 500.000 hadis ini dikumpulkan 4.800 hadis. Ya. Dalam satu kitab, satu buku. Kitab ini kalau kita bisa fokus ya 4.800 hadis ini dikumpulkan di satu kitab atau buku ya. Kitab ini khusus menghimpun hadis untuk petunjuk ibadah saja. Ya, tata cara ibadah. Baik, jadi kalau ibu ingin tahu tuntunan untuk ibadah yang baik misalnya dari mulai fikih ya, dari mulai wudu, salat dan sebagainya, ibu kalau bagus cari kitab sunan namanya. Ini untuk pengetahuan dulu ya. Di kitab-kitab sunan itu, ya kalau ibu lihat nanti Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud. Kenapa disebut kitab sunan? Maksudnya, kitab ini hanya menghimpun hadis-hadis dalam urutan-urutan ibadah cara fikih. Ya. Jadi kalau ibu ingin tahu cara sholat yang bagus bagaimana, jangan cari di Al-Bukhari. Ya, terlalu luas nantinya. Cari di kitab sunan. Ya. Di antara kitab sunan yang populer adalah Sunan Abu Daud, menghimpun 4.800 hadis. Dari 4.800 ini ada 15 hadis qudsi. Dari 15 hadis qudsi ini, urutan hadis yang nomor 2 dari hadis qudsi, posisi 649 adalah hadis yang akan kita bacakan dari Abu Hurairah. Ya, saya cepat saja ke ujungnya. Perhatikan, di ujung hadisnya, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Jika seorang hamba sedang sholat, dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya mau tanya pada ibu, saat kita baca itu kita sedang duduk atau sedang sujud? Berdiri. Nggak mungkin dibaca dalam sujud, nggak mungkin dibaca dalam duduk. Itu berdiri. Ya, dalam bacaan apa? Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Baik. Jadi perhatikan ya, Nabi Zakaria baca saat berdiri. Dikabulkan oleh Allah. Kita datang aja ditunggu oleh Allah. Mau minta apa gitu kan? Dalam keadaan berdiri, kita bacakan iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami akan ibadah, sedang sholat, kami lakukan hanya untukmu. Wa iyyaka nasta'in, dan kami sedang punya masalah ya Allah. Ya, saya sudah ajarkan kemarin saat Anda bacakan ini, hadirkan persoalan kita dalam hati. Ya, tapi nggak usah dilafadzkan. Ya, hadirkan suasananya, mungkin dengan di rumah, di kantor, dengan anak-anak, macam-macam. Dan kami hanya mohonkan solusinya kepadamu ya Allah. Itu ketika ibu katakan demikian, jawabannya, perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Hadis qudsi, sahih. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Dan untuk hambaku sekarang, kalau benar sholatnya, masalah. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta. Ya, pertanyaannya, banyak orang sholat telah menunaikan, tapi mohon maaf, berapa dari doa yang dia bacakan terkabul? Bukankah saat kita ruku ada doa? Saat kita sujud ada doa? Duduk di antara dua sujud ada doa? Dari sekian doa yang dipanjatkan, berapa yang terkabul? Jangan-jangan kita sulit mendapatkan pengabulan karena cara salat yang ditunaikan ada yang kurang tepat. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, orang yang salatnya benar saat ditunaikan, maka dijamin hidupnya sukses dan bahagia. Ya, sukses dan bahagia. Baik. Dan ini bagian awal pengantar kajian kita untuk kita teruskan pada materi utamanya. Jika ada seseorang sukses saja, atau diharapkan sukses dalam hidupnya, tapi belum tentu bahagia, walaupun ada satu dua yang mendapatinya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan fauz. Fauz, ya. Derivasi pengulangan katanya disebutkan di Quran sebanyak 29 kali. Fauz. Turunannya fauzi, faizah, fauzan, faiz. Ya. Jadi kalau ada yang diberi nama fauzi, fauzan, faiz, faizah, itu diharapkan sukses dalam hidupnya. Tapi belum tentu bahagia. Nah, itu ya. Baik. Ada yang bahagia, tapi secara bahasa demikian. Sebaliknya, kalau ada diharapkan misalnya bahagia hidupnya, ya, rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, yang penting bahagia. Miskin juga nggak apa-apa, yang penting bahagia. Ya. Nah, itu faroha namanya, fariha. Fariha. Turunannya di sini farah. Ya. Laki-lakinya farhan. Jadi kalau ada yang namanya farhan, farah, itu artinya diharapkan bahagia dalam kehidupannya. Miskin gak ada masalah, yang penting bahagia. Baik ya. Pilih mana? Sukses tapi gelisah, atau bahagia tapi miskin. Oke. Selalu yang ketiga ya. Makanya di Quran Allah tidak pernah menawarkan satu di antara dua. Ya, langsung memberikan yang ketiga supaya kita nggak milih. Karena pasti diketahui itu.
Baik, kalau Anda menginginkan sukses dan bahagia, bahasa Arabnya yang standar itu disebut dengan falahun. Falah, fa, lam, alif, ha. Sukses dan bahagia. Ya. Kadang diterjemahkan dengan bahagia saja. Padahal itu mengandung unsur kesuksesan. Ya. Maaf, ini yang keberapa tadi? Kelima. Penting tidak yang kelima? Dan sangat diinginkan. Saking pentingnya, sangat diinginkan ya. Maka Allah tidak jemu mengingatkan 5 kali dalam sehari. Diingatkan pada kita. Dipanggil lewat suara azan setelah hayya 'alas shalah apa? Jadi saat kita dipanggil sholat, ayo sholat sini. Ya, sebetulnya Allah nggak butuh dengan sholat kita. Demi Allah saya katakan ya, catat kalimat ini. Semuka bumi tidak sholat, tidak akan pernah menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Ya, Allah tetap Rabb, ya, tetap penguasa, tetap Tuhan. Ya, nggak butuh dengan sholat kita. Justru saat dipanggil sholat, Allah itu manggil kita dengan sifat sayangnya. Hayya 'alal falah, yang belum bahagia kenapa sih? Ada masalah apa ya, sujud sini, minta. Ya. Yang belum sukses apa kendalanya? Saya penguasa rezeki. Nggak akan datang rezeki tanpa izin saya. Kan? Apa masalahnya? Dipanggil ini. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kesuksesan, kebahagiaan sudah digenggam, umumnya mau dilepaskan atau tidak? Tidak. Ya. Tidak. Pasti ingin tetap digenggam. Digenggam tidak ingin dilepaskan. Maka kalau sesuatu digenggam tidak mau lepas, itu bahasa Arabnya ditambah hamzah di depannya, kemudian alif terakhir dibuang. Hamzah ditambah di sini, alif terakhir dibuang di sini. Kemudian kalimatnya menyatu. Kalau sudah muncul hamzah, maka harakat di huruf yang ini pindah ke depan. Ini mati. Ya. Jadi aflah. Turunlah kemudian Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Ya, orang beriman itu pasti sukses dan bahagia. Ya, siapa mereka? Ayat keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang bisa khusyuk dalam salatnya. Khusyuk. Ini syarat pertama. Ya. Kita sering bahas di pertemuan lalu dan kita contohkan. Sahabat Nabi itu kan Bu, tidak semuanya ustad. Yang ustad itu sedikit sebetulnya. Ya. Ali bin Abi Thalib ustad. Yang lainnya Masya Allah rata-rata pengusaha. Ya. Abu Bakar pengusaha. Uthman pengusaha. Ya. Omar bahkan birokrat. Ya. Abdurrahman bin Auf modalnya cuma modal salat Bu. Datang ke Madinah. Ya. Masya Allah modal pakaian melekat di badannya. Karena hartanya disita. Ya, kan saya sering pernah kisahkan ini ya. Sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Itu sebelum hijrah di kota Mekah, beliau orang paling kaya Bu di Mekah. Masya Allah, kekayaannya luar biasa. Masuk Islam. Begitu masuk Islam saat akan hijrah ke Madinah, diketahui keislamannya, dirampas semua hartanya. Ya. Kata orang-orang pada saat itu, kalau kamu ingin harta lagi, silahkan kembali kepada agama semula, kepercayaan semula, kami kembalikan, dan kami akan angkat engkau jadi hartawan terhormat di sini. Tapi kalau tidak mau silahkan ke Madinah, tinggalkan semua harta, berangkat sana. Cukup bawa pakaian aja yang melekat di badan. Ya, cukup bawa pakaian saja. Ya. Mereka kira nggak akan selamat tuh kan Mekah Madinah itu kisaran 400 kilo kurang lebih. Medannya tidak seperti sekarang, nggak ada jalan seperti saat ini. Ya, Masya Allah badainya macam-macamnya. Paling-paling meninggal di jalan kata mereka. Ya. Ya, tidak mudah. Tapi yang sulit, anak istri keluarganya ditawarkan hal serupa. Perhatikan tawarannya, ikut suami, kamu sama, tinggalkan semua harta, bawa pakaian aja, silahkan, belum tentu selamat sampai ke Madinah. Tapi kalau tidak ikut suami, tetap dalam agama kamu, kami berikan semua harta ini, kamu jadi orang paling kaya, dan silahkan nikah dengan laki-laki manapun yang ada di Mekah. Kalau ibu dalam situasi seperti istrinya Abdurrahman bin Auf, ditawari tadi, ikut suami, belum tentu sampai ke Madinah, kan? Baik. Atau tinggal di Mekah, bisa nikah lagi dengan orang paling cakep di Mekah. Pilih mana? Oke. Kenapa jadi bingung milihnya ini? Baik. Ternyata yang terjadi istrinya memilih untuk tetap di Mekah. Ya, dia tidak pilih ikut, tetap di Mekah. Yang menarik berangkat beliau Abdurrahman bin Auf ke Madinah. Kemudian sampai di sana, perhatikan. Ini kisah luar biasa. Ini pelajaran untuk kita, inspirasi yang sangat bagus. Kenapa orang Madinah dulu disebut dengan Ansor? Ya. Ansor itu bentuk jamak dari kata Nasir. Ya. Nasir dalam bahasa Arab tidak ada makna selain sifat penolong yang sangat dalam. Ya. Walaupun rela memberikan apa yang sesungguhnya ia butuhkan. Ya. Sifat penolong yang sangat dalam, sekalipun rela memberikan apa yang sesungguhnya ia butuhkan. Dia sendiri butuh, cuman kasih orang gitu. Ibu bayangkan ya, saat orang-orang hijrah ke Madinah, itu Masya Allah, orang haus disambut oleh orang yang bawa minuman.
Orang lapar disambut oleh orang yang bawa makanan. Orang kekurangan pakaian dibawain pakaian oleh orang yang bawa pakaian. Dan yang paling menarik, ini yang bawa barang-barang tadi, belum tentu mereka itu orang punya. Ya, coba cek ada makanan apa. Mereka sendiri butuh, tapi diberikan gitu. Ya. Dan kisah itu nanti akan dirangkum di Quran surah 59, Al-Hasyr, ya, ayat 9 sampai 10, posisi paling kanan di tengah ke bawah itu urutannya. Baik, pelan-pelan. Poinnya Abdurrahman bin Auf, tadi kan orang paling kaya ya, jatuh fakir, maka disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Ya. Lihat tawarannya begitu sampai ke sana, ditawarkan langsung, Masya Allah. Kata orang ini, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda sebelumnya kaya, sekarang fakir. Kalau Anda ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, silahkan ambil setengah harta saya. Ya. Karena orang ini berpikir, tidak mudah seseorang kehilangan satu kemapanan yang harus menyesuaikan kembali dalam gaya kehidupannya. Ya. Kan saya sering sampaikan, Bu ya, masih ingat rumus fisikanya itu? F1 sama dengan F2 ya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang didapat itu yang keluar ya. Orang turun dari angkot kan begitu tawadhu, nunduk gitu, sudah gitu sedekah ya. Sudah mulai punya pribadi, sebagian orang walau tidak semuanya, gitu kan? Nah, cuman kan persoalannya rumus gaya itu juga berbanding lurus hukum Pascalnya dengan P kan? F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ini masalahnya. Ya. Jadi semakin tinggi tingkat kehidupannya, gaya yang banyak ingin ditampilkan, kehilangan ini, tekanan semakin kuat, capek gitu. Ya. Sekarang lihat misalnya saudara-saudari kita ya, yang mulai muncul popularitasnya, segala mulai berubah. Begitu redup, pelan-pelan, sensasi banyak ditampilkan, karena tekanan tinggi gitu. Jelas ya? F berbanding lurus dengan P. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Nah, orang Madinah tadi mengira, ini nggak mudah ini kehilangan kemapanan ya, status dalam kehidupan. Tapi yang paling indah adalah ambil setengah harta saya. Itu yang paling indah. Saya dengar yang kedua, Anda ditinggalkan oleh istri dan anak-anak. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah. Saya yang fasilitasi. Saya selalu tujukan ini pada bapak-bapak. Saya bilang gantian Bu ya. Kalau bapak dalam situasi ini, datang ke situ ditawari gitu kan, hal demikian, ambil setengah harta saya, nikah dengan perempuan paling cantik, saya fasilitasi. Coba pilih mana? Menolak atau sulit untuk ditolak? Tidak mudah ya? Tapi lihat jawabannya. Beliau itu dididik oleh Nabi, sholat dengan benar selama setahun. Jadi sholat itu turun setahun sebelum hijrah. Dididik oleh Rasulullah. Ya. Berdiri yang kuat dengan segala yang disampaikan tentang makna-makna gerakan-gerakan sholat. Bacaannya seperti ini maksudnya. Nanti telah kita bahas dulu di antara gerakan berdiri itu. Berdiri termasuk bacaan-bacaannya. Di antara pesan-pesannya adalah sepanjang masih memiliki kemampuan untuk menegakkan diri, untuk berusaha jangan gantungkan hidup pada orang lain. Maka beliau mempraktekkan kalimat ini dengan mengatakan, Jazakallahu khaira. Semoga Allah memberikan pahala atas tawaran Anda. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Maka ilmunya dipraktekkan, bermohon kepada Allah, salatnya diperbaiki. 3 bulan di Madinah jadi orang nomor 3 paling kaya. Dan 1 tahun di Madinah jadi orang nomor 1 paling kaya. Yang kapaknya dikisahkan bahkan terbuat dari emas. Kapaknya saja. Kapak itulah Abdurrahman bin Auf. Ya. Sukses dan bahagia. Walaupun kadar kesuksesan dan kebahagiaan setiap orang bisa beda. Ya. Ukurannya bisa berbeda. Tapi poinnya adalah dia bisa meraih apa yang dia harapkan dan bahagia dalam kehidupannya. Itu poinnya. Nah, sekarang evaluasi kita sebelum berlanjut pada praktikal dalam sifat sholat itu, evaluasi kita dari sekian sholat yang kita tunaikan, berapa yang sudah menghasilkan 5 poin ini. Ya kan? Itu poinnya. Jangan-jangan ada orang sholat masih belum baik, lisan belum baik, pandangan belum baik, sampai ujung kakinya. Jangan-jangan ada orang sholat selalu gelisah. Yang paling aneh sekarang saya agak bingung memahaminya. Ya, gagal paham dalam beberapa hal di kita ini. Ya. Sekarang kalau orang gelisah punya masalah, wajar Bu. Yang nggak wajar, masalah orang lain dia yang gelisah. Gitu. Coba cek tuh, yang punya masalah orang lain, yang bikin status dia kan. Terus ribut di media sosial, ini satu dengan yang lainnya. Padahal yang punya masalah orang lain, ngapain nggak ada kerjaan. Ya, kan bikin pusing juga, anak belum dimandiin gitu kan. Yang lain belum diperhatiin, masalah orang dibahas-bahas. Kan kacau gitu ya. Nah, itu jadi repot tuh. Dalam beberapa hal bahkan yang nggak nyambung dibahas juga. Coba ibu cek, hujan mendung bikin status. Hari ini Jakarta mendung. Emang kenapa? Ini bukan urusan kita mendung atau tidak, kan? Baik, dalam maksud bukan ingin menyampaikan pesan, ya, tapi dalam maksud keluhan dan sebagainya. Kalau ingin sampaikan pesan nggak ada masalah di sini. Ya. Saya mau kembalikan. Kalau ada seseorang sholat,
tidak mendapati bahkan satu di antara 5 tadi, maka kemungkinan cuma 3. Hanya 3. Tidak ada yang keempat. 1, maaf, orang sholat tidak khusyuk sholatnya. Orang sholat tidak khusyuk sholatnya. Itu telah kita bahas tentang khusyuk dalam sholat. Ya. Yang kedua, maaf, orang yang sholat umumnya, isyarat dalam Al-Quran dan hadis Nabi, umumnya tidak memahami, tidak mengerti apa yang ia baca dan dilakukan dalam sholatnya. Ya. Silahkan masing-masing kita menunjuk diri sendiri, termasuk pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada. Ya. Dari sekian sholat yang telah kita tunaikan, mohon maaf, ribuan ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita telah pahami? Jangan-jangan kita sujud nggak ngerti yang dibaca, ruku tidak paham yang diungkapkan. Ya bagaimana itu bisa dijawab? Ya. Yang ketiga, maaf, kebanyakan orang sholat itu memberi celah pada setan untuk menggoda dia saat sholat. Ya. Saya pernah sampaikan ya, ada setan khusus menggoda orang sholat. Ya. Nanti lain waktu Bu, kalau sudah sampai materinya, kita akan bahas kajian tentang setan ya. Harus kita kenali itu. Kalau kita nggak kenal setan, bagaimana kita menjauhinya? Ya, ibu jalan ke sini selalu lewat jalan yang mulus, tidak pernah tahu di mana ada lubangnya. Kalau tidak tahu hambatannya itu bisa berbahaya. Ya, hati-hati nanti kita ambil kajian khusus. Ya, ada setan khusus menggoda orang sholat namanya khanzab. Khanzab ya, dilukiskan dulu seperti kita bahas oleh Nabi di riwayat Abu Daud nomor hadis 666, bahkan di Al-Bukhari dijelaskan. Ya, maaf. Idza udzina, kalau azan berkumandang, fafarra syaitanu wa alaihi dharatun, seperti di Al-Bukhari disebutkan, maka setan akan lari meninggalkan orang sholat sambil terbirit-birit. Makanya ibu jangan heran ya, kalau punya teman non-muslim, adzan berkumandang, ibu sedang jalan di mall atau di mana, gitu ya, misal, tiba-tiba dia bisa berkata, Jeng, sudah adzan, apa nggak sholat dulu? Itu wajar, karena setannya lari. Ya. Fa'idha thuwiba fa'ada, kalau selesai adzan, setan balik lagi. Dan jangan kaget kalau orang Islamnya justru menjawab, tenang aja, baru adzan, belum qomat. Karena balik lagi gitu ya. Nah, yang paling menarik, hatta idza uqimat, sampai-sampai ketika sholat ditunaikan, fayaqulu uzkur kadza uzkur kadza. Maka dia akan mulai membisikkan ya, memberikan waswas kepada orang sholat itu, mulai bertakbir, ingat ini, ingat itu. Nah, karena itu ibu jangan pernah heran kalau baru bertakbir begini, yang tak pengen kita ingat itu bisa muncul. Ya, padahal saya nggak pengen itu. Coba deh ibu cek. Sebelum sholat kan kita biasa saja ya. Tapi begitu takbir itu normal siapapun. Ya, jangan kira ustadz pun terbebas dari itu, tidak. Ya begitu takbir Allahu Akbar, ada masuk itu. Ya kalau celahnya ada. Ya. Belum selesai hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai dia ingin membuat orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Oh, ibu nggak ngangguk pun pasti begitu ya. Oke ya. Baik. Jelas ya? Nah, kajian kita akan menyatukan ketiganya, ya. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk, itu sudah kita bahas. Bagaimana menutup celah setan saat kita menaikkan sholat, itu sudah kita bahas dalam bagian berdiri itu dulu ya. Bagaimana kita memahami setiap gerakan dan bacaan sholat seperti yang dicontohkan oleh Nabi, itu inti kajian kita. Hati-hati Bu ya, jangankan kita, dulu sahabat, seperti dikisahkan di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, dan di hadis Muslim nomor hadis 397, dan pernah kita tulis ya. Seorang sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, masuk ke masjid Nabi, sholat di samping Nabi. Setelah beliau selesai sholat, sallama yaminan wa syamalan, salam ke kanan dan ke kiri. Maaf, oleh Nabi dikomentari, fayaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang itu, sholli fa innaka lam tusalli. Mas, sholat lagi. Mas belum sholat. Dia sholat lagi. Sampai 3 kali. Pada yang ketiga dia berkata, bima makna ya Rasulullah, alimni kaifa usalli. Ya Rasulullah, tolong ajarkan pada saya bagaimana cara sholat yang benar. Saya nggak tahu lagi dengan cara apa saja, mesti saya tunaikan dengan benar. Ya. Maka diajarkan oleh Nabi. Beliau katakan, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau kamu ingin sholat dengan sempurna, sempurnakan wudu. Ditunjukkan begini caranya. Famastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Diarahkan seperti apa caranya. Kemudian dari berdiri sampai dengan salam. Setelah itulah kemudian kita mendengar sampai hari ini ada kalimat Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Jadi ibu bayangkan saja, maaf ya, level sahabat Nabi di awal masa kenabian, hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi, salatnya belum aman. Ada orang bukan sahabat Nabi, tidak pernah melihat Nabi, di mimpi nggak ketemu Nabi, sholat bukan di masjid Nabi, dan bukan di samping Nabi, merasa aman dengan sholatnya.
Yang paling aneh, ini orang sahabat Nabi mau belajar dari Nabi bagaimana caranya sholat. Ini orang bukan sahabat Nabi, belum jelas surganya, amalan berantakan, hisab menegangkan, ustadznya sudah datang sendiri, tempatnya demikian enak, kadang-kadang ada snacknya, segala berlangsung dengan nyaman, belum mau belajar juga. Dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Ini jadi persoalan. Ya. Nah sekarang kalau kita bertanya, lalu bagaimana caranya? Kan tadi di hadisnya, cara sholat itu bukan langsung kita tunaikan. Tidak. Kata Nabi kan, lihat dulu saya sholat, baru kamu sholat, gitu kan? Sekarang pertanyaannya, ibu pernah nggak lihat Nabi? Jangan dulu cepat-cepat, mungkin di mimpi. Mimpi aja belum pernah ketemu Nabi, bagaimana caranya gitu? Baik, jadi cara terbaik adalah kita bertanya pada orang yang pernah melihat Nabi sholat. Ya. Siapa yang pernah melihat Nabi? Sahabat. Sahabat ngajarkan lagi pada orang setelahnya. Ngajarkan lagi pada orang setelahnya, sampai ke kita. Itulah yang coba kita lacak bagaimana jalurnya untuk menemukan itu semua. Nah, kita sudah bahas dari mulai berdiri, bahkan wudu, sampai kemarin kita pendahuluan dalam ruku. Hari ini kita akan lanjutkan prosesi dalam ruku. Bagaimana Nabi ruku, seperti apa dilakukan, dan bagaimana cara bacaan, serta apa yang kita dapatkan di situ. Ya, dalam Anda yang baru bergabung dengan kajian ini, barangkali nanti insya Allah bisa melihat kajian-kajian sebelumnya untuk bisa menyambungkan apa yang telah kita urai. Sehingga tidak banyak waktu kita terbuang untuk mengulas kembali yang telah kita sampaikan. Mohon izin untuk memberikan catatan dengan lebih lengkap dan praktikalnya kita nanti akan undang ya di antara sahabat kita untuk bisa lebih memberikan contoh yang nanti kita akan tunjukkan. Sebelumnya kami tuliskan dulu beberapa ayat Al-Quran dan hadis sebagai praktikal dari yang tadi. Quran, surah. Kita hanya akan mulai dari Al-Quran dan hadis ya. Baik, ruku petunjuknya seperti apa dalam Al-Quran? Kan tadi harus sesuai Al-Quran dan petunjuk Nabi kan? Kalau Al-Qurannya nggak tunjukkan, bagaimana cara kita ruku dengan baik? Ya. Isyarat ruku dalam Al-Quran bisa ditemukan satu. Ya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah, ini kalimat ruku pertama dalam Al-Quran. Ayat 43. Pelan-pelan. Posisi paling kanan di pertengahan. Kemudian, saya agak cepat, saya berikan 2 ayat saja supaya agak cepat. Kalau rukunya benar ditunaikan, apa cirinya? Ya. Cirinya apa? Quran surah ke-48 ayat 29. Ya. Jadi kalau ibu ingin mengecek kira-kira ruku kita benar atau tidak, ya, esensinya sudah tertuang dalam kehidupan atau belum, ini ukuran Qurannya. Ya. Hadisnya kita agak cepat. Ya. Sebagian besar dari pertemuan lalu sudah dicatatkan ya, yang tidak usah khawatir. Insya Allah nanti ada turunan-turunan yang ibu bisa dapatkan. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Nomor hadis saya urutkan dari urutan sesuai dengan petunjuk nabinya. Kita ambil nomor 863 diturunkan ke 730, 731, 734. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah, ya, insya Allah saya tidak akan hapus ini, tidak usah khawatir. Nomor hadis 872, doa yang dibacakan hadis riwayat Muslim, nomor hadis 772. Kemudian bisa juga nanti versinya Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya garis bawahi karena ini yang sering dibaca oleh Nabi, ya. Nomor hadis 484. Juga ditemukan di hadis Muslim nomor hadis 815. Baik. Tidak perlu fokus kepada ini, ya. Kita nanti fokus kepada penjelasan saja. Ini tidak akan kami hapus insyaallah. Jadi ibu bisa catat kemudian, ya. Pelan-pelan. Ya. Saya ingatkan cepat, nanti setelah itu kita coba praktekannya sehingga kajian kita bisa tuntas hari ini kepada bagian ruku. Baik. Pertama, perintah ruku di Quran ditemukan di Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Saya ulang. Wa aqimus shalah. Tunaikan salat dengan benar. Ya, jadi akim itu benar maksudnya. Ya, pelan-pelan ya. Akim yuqimun iqamah. Iqamah itu benar bu artinya. Ya, ibu kan sebelum salat suka dengar apa? Qomat kan? Qomat itu singkatan dari iqamah. Ya, sebetulnya kalau dalam bahasa Arabnya itu iqamah. Ya. Kalau qomat itu singkatan orang Indonesia. Orang Indonesia kan suka menyingkat-nyingkat, senang menyingkat kalimatnya. Wah, jadi kami dulu kalau di Timur Tengah sedang olahraga, ya main bola, ada Abdurrahman bawa bola misalnya, maka mereka akan panggil Abdurrahman ta'ala wazzi'. Ya. Abdurrahman sini, bagi-bagi deh.
Orang Indonesia enggak. Man, oper gitu. Baik, ali, li, adi, di gitu ya. Baik, maka iqamat disingkat jadi qomat ya. Uswah disingkat jadi uus ya. Iswah disingkat jadi iis dan sebagainya. Jadi ada macam-macam di situ bisa ada singkatan-singkatan. Enggak ada masalah sepanjang tidak menghilangkan makna. Kembali. Jadi qomat itu artinya bukan panggilan salat. Kalau isyarat panggilan salat adzan. Ya. Qomat itu singkatan dari iqamah, isyarat supaya kita mulai menyempurnakan. Jangan sampai salat kita nggak sempurna. Jadi ada isyarat di awal. Ayo siap, sayang nih kamu dikasih waktu salat, belum tentu bisa ngulang. Mohon maaf ya, subuh yang kita tunaikan hari ini, kalau kita gagal menunaikannya, belum tentu dapat lagi besok. Karena besok belum tentu hidup. Jadi kalau Allah kasih kesempatan sholat, sempurnakan. Sayang kalau nggak disempurnakan. Sholat selanjutnya aja belum tentu kita dapatkan. Jelas ya? Oke, baik. Aqim itu sempurna. Wa aqimus sholat, dan sempurnakan oleh kalian sholat. Wa atuz zakah, dan keluarkan zakat dengan tulus. Perhatikan, kalimat zakat di Quran selalu bergandeng dengan kata atu. Ati. Itu dari kata ita, ata yuti ita. Ya. Ita itu artinya tulus. Ya. Bu Ita, ibu yang tulus. Jadi kalau bicara tulus ya. Bicara tulus, ngasih tulus, mandang tulus ya. Jadi kalau nggak tulus bukan ita itu namanya. Oke. Kita kembalikan ya. Jadi kalau Anda, kenapa zakat? Selalu diawali dengan kata ita. Ya. Wa atuz zakah wa ita'iz zakah. Karena umumnya ada perasaan-perasaan orang ketika mengeluarkan tuh kayak merasa bahwa ini punya dia, kenapa harus keluarkan? Ada beban gitu di situ. Ya. Kalau cuma zakatnya 1.000 ya biasa-biasa aja keluar gitu kan. Nggak disebut tulus pun dikeluarin juga. Tapi kalau sudah nyampe 10 juta, 100 juta, jangan sekarang deh gitu ya. Tunda-tunda macam ini yang berbahaya. Ya. Tapi poinnya di ujung ayatnya, warka'u ma'rakin. Dan rukuklah bersama orang ruku. Ya. Kalau dalam kalimat biasa ini agak aneh. Ruku termasuk sholat gak bu? Bagian dari sholat kan? Ya, uniknya kalau bagian dari sholat, kenapa disebutkan lagi? Kan tadi sudah di awal. Wa aqimus sholat, tunaikan sholat dengan sempurna. Bukankah sholat mencakup semuanya? Dari takbir sampai salam. Ya. Kenapa harus disebutkan rukunya? Padahal sudah disebutkan kalimat sholatnya. Nah ini kalau dalam rumus kaidah bahasa Arab, kalau yang khusus disebutkan, setelah menyebutkan yang umumnya, ini punya arti dua. Ya. Arti pertama, perhatian pada aktivitas ini yang sering diabaikan. Jadi ada orang-orang kalau ruku itu suka sembarangan gitu ya. Ya dianggap biasa, dianggap ringan. Baru nempel begini belum sempurna, baru begini sudah bangun lagi. Ya. Atau ada yang paling unik, belum nempel sudah berdoa. Allah subhanahu rabbiyal. Ini aja belum sempurna. Ya, sudah berdoa. Karena itu disebutkan kembali, kamu jangan begitu. Kamu harus ruku seperti orang dulu ruku. Warka'u, silahkan ruku kalian. Ma'arrakin, seperti orang-orang dulu rukunya sempurna. Jelas ya? Baik. Jadi ini bagian pertama ingin menunjukkan hal yang diabaikan. Yang kedua, biasanya menunjuk sesuatu yang diistimewakan. Ya, ada keistimewaan di situ. Di antara sekian-sekian gerakan sholat itu, ruku sangat istimewa. Ada sesuatu yang penting di situ. Ya. Anak-anak silahkan masuk. Ranking 1 silahkan sebelah sini. Baik, ketika menyebutkan ranking 1 bagian dari anak-anak kan, tapi ketika dipisahkan ada yang istimewa di sini, ingin ditunjukkan. Ya, jelas ya? Baik. Kalau ranking 1 berapa orang? 1 orang, ya, 1 orang. Ada sesuatu yang istimewa di situ. Maka ketika disebutkan ruku, ada yang istimewa dalam ruku, jangan sampai diabaikan. Bisa berbeda dengan keistimewaan gerakan-gerakan yang lainnya. Oke, apa yang istimewa itu? Kemudian dijelaskan sedikit oleh Quran di surah ke-48 ayat 29. Ya. Saya agak cepat, dari sini nanti kita langsung ke praktek. Ya, kita nanti undang teman kita untuk bisa menjadi contoh di sini, lalu kemudian kita turunkan dalil-dalilnya dan kita berhenti sejenak untuk berdiskusi kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Baik, kita teruskan sebentar. Bagaimana ukuran benarnya seseorang dengan cepat disebutkan di Quran surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. Perhatikan kalimatnya. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah yang terakhir. Rasulullah. Jadi tidak ada utusan lain. Tidak ada nabi lain, Bu ya. Hati-hati Bu ya. Di statement Quran sudah jelas, ya ini nabi terakhir, nggak ada nabi lain. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, ibu nggak usah akui. Tolak aja. Nggak usah buang-buang waktu juga buat melihat. Nggak ada kerjaan, buang-buang energi. Ya. Hati-hati. Ketika nabi meninggal dunia, itu sudah ada yang ngaku nabi. Itu hebatnya luar biasa. Namanya Musailamah. Musailamah itu punya kemampuan retorika yang sangat luar biasa. Saking fasihnya, orang mengira benar memang ini. Ini kalau kalimat keluar Bu, itu Masya Allah. Seperti
memikat kata-kata, ada magic di situ. Kata orang Arab, inna fil qawli sihrun. Ada di antara kata-kata itu seperti sihir, bisa memukau, gitu. Membuat orang terpukau, terpana. Ya. Nah, itu Musailamah itu ketika mengatakan Nabi meninggal, ini saya Nabi baru katanya. Kalau Muhammad punya surah Al-Fil, saya pun punya surah Al-Fil. Ya. Suratnya Muhammad alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Suratnya saya Al-Fil khurtumuhu tawil. Al-fil gajah, khurtumuhu tawil. Gajah itu belalainya panjang dia. Kalau kita baca terjemahan nggak enak, tapi kalau kita baca dalam bahasa Arab, il ketemu il, ya enak kedengarannya dalam rumus bahasa Arab. Nah, ngaku nabi dan meninggal kemudian, ya wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ya. Jadi kalau ada orang-orang ngaku nabi sekarang, sampaikan pada orang itu, maaf, Anda terlambat. Dulu sudah ada. Dan lebih hebat daripada Anda, wafatnya mengenaskan. Jadi Anda bukan cuma kesiangan, kegelapan, dan seterusnya. 15 abad yang lalu sudah ada mengaku nabi. Yang aneh itu mohon maaf ya. Setiap ada yang ngaku nabi, ada aja pengikutnya. Itu yang jadi masalah gitu ya. Itu ada aja pengikutnya, coba cek. Catatan Bakor Pakem, Kementerian Agama, itu ada agama baru, Bu. Ya, di perbatasan Jawa dan Sunda, Cirebon ke sana itu. Ya, namanya agama Jasun. Agama Jasun, Jawa Sunda. Ya. Nabinya Tugimin namanya. Itu ada satu muncul. Jadi masalah. Gitu. Tapi ada aja pengikutnya tuh. Ada pengikutnya. Ya. Itu jadi masalah. Nah, Allah menyampaikan Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasul, utusan Allah. Dan yang terakhir. Poin kita ini. Walladzina ma'ahu. Dan orang yang bersama Nabi. Maksud bersama ini bisa sahabat Nabi di zamannya. Atau kita yang mengikuti tuntunan Nabi. Umat Nabi. Ya. Maaf, ibu umat Nabi bukan? Apa ukurannya? Kita lihat dulu Quran. Jangan-jangan ada orang mengaku umat Nabi, kata Quran bukan. Karena nanti maaf ya, nanti di hadis-hadis sahih, kita bahas di kemudian hari, ada orang yang seperti kelihatan umat Nabi, tapi diusir oleh Nabi di akhirat nanti. Ya. Dan Nabi tidak pernah mengusir orang saat di muka bumi. Tidak pernah. Ya. Masya Allah, orang kafir saja dimuliakan oleh Nabi. Di akhirat tidak. Dia nampak seperti tanda umat Nabi, begitu mendekat, kata Nabi, kamu bukan umat saya, pergi dari sini. Pergi. Ya. Ternyata itu diantaranya yang suka, mohon maaf, suka mengingkari petunjuk Nabi atau bahkan mengada-ngadakan sesuatu yang tidak pernah Nabi bawa dalam kehidupan. Ya, itu yang berbahaya, ya. Hati-hati. Nah, apa cirinya? 2. 1, asyidda'u 'alal kuffar. Tegas pada segala hal yang menyimpang. Jadi kalau ibu menemukan segala hal yang tidak berkesesuaian dengan petunjuk Islam, mesti tegas. Ya. Nah, bahasanya kufar. Saya mau luruskan, ini penting saya urai sedikit karena di mushaf sering keliru, ada penerjemahan yang tidak tepat. Tegas pada orang kafir. Hati-hati, di Quran itu ada 3 jenis kafir. Nggak bisa, itu sering apalagi diterjemahkan dengan keras. Keras pada orang kafir, punya tetangga non-muslim, padahal tetangganya baik sekali. Ya, kadang ngajak macam-macam, kadang bantu, tiba-tiba keras pada orang kafir. Wah, dicela, ada yang tembak, ada yang bunuh. Itu tidak benar. Tidak tepat. Ya. Di Quran itu ada 3 jenis kafir. 1 kafar, jamaknya kafaru. Ya. Contohnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-6, posisi paling kanan sebelah atas. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum la yu'minun. Maaf, kafaru itu bukan orang, tapi perilaku. Perilaku yang menyimpang. Dan ini berlaku bukan hanya bagi orang non-muslim, tapi orang Islam juga. Jadi ada orang Islam, tapi menyimpang dari tuntunan Islam. Muslim, tapi nggak mau sholat. Ya. Muslim, tapi tidak mau berzakat. Makanya ketika Allah turunkan surah tentang zakat itu, diantara perintahnya, ada orang nggak mau bersyukur, tapi disebut kafar, bukan kafir. La in syakartum, la azidannakum. Wa la in kafartum. Kalau kalian syukur, kami tambah nikmatmu. Tapi kalau kalian nggak mau zakat, nggak mau syukur, la in kafartum disebut kalau kalian kafir. Kafir di sana bukan keluar dari Islam, tapi tidak mau ya menunaikan petunjuk-petunjuk dan perintah dalam Islam. Nah, itu disebut bermaksiat. Ya, jelas ya? Yang kedua kafir namanya, jamaknya kafirun. Ya. Kalau yang ini itu pas non-muslim. Non-muslim, bukan orang Islam. Dia tidak menyakiti orang Islam. Jadi nggak boleh dicelakai. Cuma suka iseng ngajak-ngajak, Bu. Suka ngajak-ngajak gitu, ayo ikut ke tempat ibadah ini ya. Zaman Nabi sudah ada. Ada perwakilan dulu delegasi pada Nabi mengatakan, ya Muhammad, kepercayaan kita emang beda, tapi kita nggak usah ribut lah, kita gantian aja. Hari ini kami ikut nyembah Tuhan kamu, besok kamu ikut nyembah Tuhan kami. Maka turun ayat kuliah ayyuhal kafirun. Ujungnya lakum dinukum. Nah, saya beri rumus sebentar ya. Kalau di Quran ada ayat tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, itu tandanya kejadian itu akan berlangsung lagi di setiap masa dengan tokoh dan nuansa yang berbeda. Jadi sampai kapanpun akan ditemukan non-muslim yang ngajak-ngajak orang Islam. Akan ada. Akan ada. Ya. Car free day. Car-nya yang free. Ya kan? Tapi misinya tidak.
Orang jalan, maaf ya, diajak dengan misi, diberikan buku, berikan macam-macam, biskuit, kalung, dan sebagainya. Katakan pada orang itu, maaf mbak, Anda ketinggalan. Dulu sudah ada yang begini. Ya kata Quran, lakum dinukum waliyadin. Waktu saya begitu berharga untuk menyimak ini, silahkanlah masing-masing aja. Anda ketinggalan, dulu udah ada. Ya nggak usah buang-buang energi mendengarkan yang seperti itu, rumusnya udah ada. Ya, nggak ada kerjaan, gitu ya, nggak ada kerjaan. Baik, karena itu ini informasi ya. Dulu ulama sepuh kita namanya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Beliau menulis 19 kitab, 19 buku. Buku keduanya berjudul Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kalau ibu lihat misalnya dari halaman 9 sampai halaman ke-14, ya, beliau di situ menjelaskan aliran-aliran menyimpang yang datang ke Jawa. Ya, di halaman 9-nya diberi judul, maaf, awwalu zuhuril bid'ah, awal munculnya bid'ah syiar di Jawa, di tanah Jawa. Bid'ah di sini bukan bid'ah fikih tapi akidah. Maksudnya kepercayaan aliran sesat yang menyimpang. Kapan pertama kali munculnya ke tanah Jawa? Ya, wantisyaruha dan penyebarannya wal mubtadi'in dan orang tokoh-tokoh bid'ahnya, siapa mereka itu? Kata beliau di halaman 9-nya baris yang pertama, paragraf pertama, kata beliau, penduduk Jawa, ya, penduduk Jawa seluruhnya asalnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak ada yang lain. Ya. Tapi kemudian di tahun 1330 Hijrah, paragraf kedua baris yang pertamanya, fi sanati alfin wa thalathimi'atin wa thalathina hijratan. Tiba-tiba datanglah kemudian aliran-aliran pemikiran-pemikiran yang entah dari mana datangnya. Ya. Termasuk disinggung oleh beliau langsung saja di halaman ke-14-nya, posisi paling kanan di kitabnya, bagian atas paragraf pertama baris 1 sampai dengan yang keempat. Disebutkan bahkan ada di antara umat Islam di zaman beliau, maaf ya ini harus kita sampaikan, yang suka ikut-ikutan ke kanais. Kanais itu jamak dari kanisah, bahasa Indonesianya gereja. Ya, ada dulu sudah ada yang suka ikut-ikutan di bawah gitu ya. Nah, itu peringatan beliau, itu nggak boleh kata beliau, tidak boleh dilakukan. Diturunkan hadis-hadis nabinya oleh beliau. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini penting. Dulu kan di Jawa dan termasuk Nusantara, Muslim Islam berkembang dengan sangat luas. Tidak ada dulu agama-agama lain, ya, kecuali dalam Islam. Yang paling menarik 1511 kemudian datang, ya, Portugis membawa kepercayaan Katolik dengan 3 misi itu kan, ya, Gold, Glory, and Gospel. Dia lewat Selat Malaka. Gold itu mencari rempah-rempah, ya, maaf, emas dia cari emas, kan? Ya, emas dulu, teh dan kopi disebut dengan emas hitam dan emas hijau, yang kemudian diekspor. Diteruskan oleh Belanda. Belanda datang, dia membangun kebun kopi yang sekarang disebut daerah Pondok Kopi itu. Ya, tapi gagal, tidak berkembang. Ya, dia bawa bibitnya, benihnya ke Periangan. Ya, Periangan daerah Bandung sana ke atas sampai ke Malabar. Itu ternyata masya Allah cita rasanya memunculkan aneka luar biasa, bagus, enak sekali, diekspor. Ekspor pertamanya langsung menyaingi Yaman. Ya, produsen kopi terbesar pada saat itu. Jadi nomor 2. Ekspor kedua sejajar dengan Yaman, ekspor ketiga mengungguli Yaman pada saat itu. Maka ditembuskanlah sampai ke Paris ke sana, sampai dibuat kemudian menara radio, ya, sampai sekarang masih ada, ditembuskan sampai ke Belanda. Maka dikenal Bandung sampai dengan sekarang Paris Van Java. Dari situ, ya. Jadi kalau ibu ke Eropa, terutama ke Belanda mengatakan misal I want a cup of Java, itu kopi. Ya, kopi gitu ya. Sama sampai nanti ngambil ke Pagar Alam ke Palembang sebelah sana. Tapi itu sekarang mereknya Robusta lah kalau kita kenal sekarang ya, bukan Arabica ke sana. Okay? Terus sedikit untuk sejarahnya. Di poinnya ketika dia datang, glory, dia mencari ekspansi untuk mengambil kemenangan, menjajah, dan gospel, misi yang ketiga. Gospel ya. Dia bawa ajaran baru berdasar kepercayaan mereka yang dikenal dengan Katolik nanti. Ketika datang langsung mendirikan rumah ibadah. Dalam bahasa Latin rumah ibadahnya disebut dengan igreja. Igreja. Lisan orang kita kemudian menyebutnya dengan gereja. Di gereja itu asalnya itu bukan bahasa Indonesia. Dari bahasa Latin, igreja. Bahasa Arabnya kanisah. Ya, jelas ya, dijamakkan jadi kanais. Tayyib, pelan-pelan. Umumnya dalam kepercayaan Katolik ketika menyembah itu tidak langsung pada Tuhannya, tapi lewat perantara. Ya, orang suci dikenal dengan santo. Santo. Makanya kalau minta ampun gak kepada Tuhannya, perwakilan datang kepada Bapa, Pak kami mau menebus dosa. Ya, perwakilan. Pada saat itu yang dibawa ke kita ke Nusantara namanya Santo Domingo. Ya. Baik ya, jadi kalau mereka mau ibadah itu 2 hari setelah orang Islam ibadah di hari Jumat. Ya, Jumat, Sabtu, kemudian tidak ada Minggu dulu. Yang ada Ahad. Orang kita nggak kenal Minggu, kenalnya Ahad. Jadi begitu Jumat ibadah, Sabtu, Ahad beraktivitas. Nah orang-orang Portugis mulai datang pergi ke gereja. Ditanya mau kemana mereka? Dijawab mau menyembah Santo Domingo. Santo Domingo. Ingat tadi bahasan di awal, orang kita tidak senang dengan yang panjang-panjang.
Disingkat ya, Santo Domingo, 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 Minggu, 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 sekarang jadi Minggu. Minggu itu asalnya dari situ. Ya, kata minggu itu asalnya bukan dari bahasa Indonesia, tapi serapan dari tadi yang disampaikan. Santo Domingo menjadi Minggu. Makanya sampai sekarang hari Minggu kan hari kebaktian bagi sementara ya, saudara kita yang tinggal di Indonesia dalam hal kepercayaan agamanya. Nah, itu tahun 1330 kata Syekh Hasyim Asy'ari keluar fatwa nggak boleh itu. Ya, bahkan mengenakan pakaian mereka bizayyihim, zai khas-khas ya, pakai topi, pakai perangkat itu nggak boleh. Bahkan keras fatwanya, dihukumi nggak boleh menyerupai mereka, itu haram hukumnya kata beliau. Ya, mendekati kekafiran. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, karena itu kita harus tegas. Kalau yang ngajak-ngajak dan sebagainya perilaku menyimpang, kalau dipadukan orangnya dengan ajakan-ajakan, pemikiran yang menyimpang, maka kalau kata itu dipadukan jadi dua jadi satu, maka kalimatnya berubah dari kafir menjadi kufar. Kufar. Di kufar itu segala penyimpangan dalam bentuk pemikiran, ajakan atau orangnya sekaligus. Kita harus tegas. Ini nggak boleh, Bu ya. Bisa, saya suka bingung ini, ya, suka bingung, sulit memahami. Tiap tahun nggak selesai, ada aja pertanyaan. Kalau sudah mendekati 25 Desember, selalu ada pertanyaan. Apa boleh nggak mengucapkan selamat kepada kepercayaan agama lain? Kenapa nggak selesai? Tahun ini pasti ada lagi tuh. Ya, nanya lagi, kenapa sih nggak pernah tuntas? Ya, fatwanya Buya Hamka sudah keluar, MUI sudah menyampaikan, gitu kan? Kenapa nggak pernah tuntas? Ya, kalau hal yang darurat jangan dikiaskan. Ya, kalau Anda tinggal di komunitas yang lebih luas itu beda, keadaannya lain. Tapi ini fatwa sudah selesai. Ya. Sekarang lebih aneh lagi, sholawatan di tempat agama lain, buka puasa di tempat agama lain, azan di tempat agama lain, kan sudah tidak menempat. Sudah kacau di sini. Itu zero tolerance. Toleransi paling bagus adalah zero tolerance. Untuk mereka, agama mereka, kita nggak usah ganggu, nggak boleh. Ya, jangan ganggu. Kalau mereka mau ibadah, silahkan ibadah. Awas, hati-hati ya, nggak boleh ganggu ibadah umat lain di tempat mereka ibadah, nggak boleh. Termasuk mereka pun jangan usil ganggu kita, sudah. Jelas ya? Nah, itu toleransi paling tinggi. Makanya disebut toleransi tertinggi itu zero tolerance. Silahkan Anda ibadah, ya kan? Ya, kita pun silahkan. Yang anehnya kadang-kadang, maaf ya, bukan cuma kagetan, suka geeran. Ya kan umat agama lain nggak minta kita mengucapkan, kenapa kitanya yang ribut? Mereka sendiri nggak minta. Kenapa kita ribut gitu kan? Ini jadi persoalan. Nah, termasuk kufar itu orang-orang non-muslim yang memang punya misi untuk menyerang Islam, menyerang orang Islam dan menghancurkan. Kalau itu pun harus dibela, dikenal dengan jihad. Jihad. Jadi jihad itu bukan melukai orang. Bukan tembak orang, bunuh orang, ancam orang, gitu kan, dan sebagainya. Tidak. Jihad itu mempertahankan keadaan iman kita saat orang lain mulai berusaha menyerang atau melukai. Ibu punya meja, mau diambil orang, kan kita bela-belain tuh. Masa akidah kita mau dirampas orang, kita diam saja? Gitu kan? Akhirat kita mau diambil, kita diam, kita harus pertahankan, ada jihad. Tapi jihad tidak sembarangan. Saya pernah sampaikan di sini kan ya, waktu kami di Lampung itu ada pertanyaan, Ustaz, apakah kejadian bom Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Kita ringan sampaikan, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ya? Artinya bukan dalam konteks yang tidak wajar gitu ya. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Nah, ciri umat Muhammad itu, satu, tegas pada yang seperti itu. Jadi jangan diberi jalan. Jangan diberi ruang, sudah. Yang kedua, rohama'u bainahum, saling mencintai dengan sesamanya. Perhatian. Ya. Dia agak aneh kalau sama non-muslim, baik sama orang Islam sendiri, saling berselisih, saling ribut pada hal yang tidak penting, bisa. Nah, sikap itu, kita cepat, hanya akan didapatkan kalau kita mendekat kepada Allah dengan baik. Salah satu caranya, lanjutkan ayatnya, tarahum ruk'an sujada. Sikap itu bisa didapati kalau ruku dan sujud dalam sholatnya itu benar. Jadi kalau ada orang, belum bisa perhatian dalam kehidupannya pada sesama muslim, padahal tiap hari sholat, ada yang belum tepat. Gak usah cari orang lain, mungkin di rumah juga demikian. Ya, coba cek ibu, sikap sayang kepada anak, sayang kepada suami atau sebaliknya. Jangan-jangan ada ketidakadilan di rumah tangga, ada yang tidak baik dalam perhatian kepada kerabat. Masya Allah, orang lain disantuni jauh-jauh, saudara sendiri tidak, bisa. Ya. Atau yang paling menarik begini, kadang-kadang dalam kepentingan ibadah juga begitu. Bapak ada suami yang rajin taklim, temannya di-share sana-sini dan sebagainya, ke masjid luar biasa. Ente kemana aja, kemarin nggak ke masjid? Anak sendiri nggak diajak. Orang lain disebut-sebut, anak sendiri nggak, ya kan? Demikian yang lainnya juga, ya, dalam keadaan berhijab, kita temukan sementara kadang akhwat mengatakan, wih, hijab kamu begini, begitu, dan sebagainya. Anak sendiri tidak berhijab. Kan? Ayo kita rangkul dulu, ya, lingkungan sekitar dengan baik, tanamkan kasih sayang, berikan kebaikan, baru tebarkan ya dengan hal yang luar biasa. Nah, itu kalau rukunya benar. Bagaimana cara ruku yang benar? Kita cepat dan kita berhenti di sini dulu ya. Kita cepat sedikit, kita berhenti di sini. Kita undang rekan kita, sahabat kita, Mas Guswan, supaya bisa hadir bersama kita.
Baik. Dan insya Allah untuk sesi kali ini, Mas Ghazwan, sesi yang kedua kita minta bantuan kepada Mas Salihan dulu ya. Baik. Ibu sekalian dan pemirsa Ahyar TV dimanapun Anda berada, kita akan mulai praktek seperti apa ruku, dan dengan cepat kita akan ulas sehingga ada satu visualisasi yang mudah dipahami, kemudian teori yang bisa dipraktekkan. Ya, setelah itu kita coba praktekkan dalam kehidupan real ibadah kita. Baik, kita mulai dengan bagian yang pertama, lihat petunjuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Rumus kita bukan meminta beliau ruku. Rumus kita bertanya pada Nabi ya, melalui jalur silsilah ini. Setelah itu kita minta dipraktekkan, kita luruskan. Jelas di sini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 863. Ya, disebutkan dalam hadis, dimaksudkan falamma raka'a, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku', wada'a kaffaihi ala rukbataihi, meletakkan kedua telapak tangannya di lututnya, pelan-pelan. Ingat, pelan-pelan, lutut. Ingat ya? Kepala, pundak, lutut. Mana lutut? Lutut ya. Jelas, pelan-pelan. Lihat lututnya. Jadi, mohon izin, seringkali juga ada yang keliru ketika akan ruku, dia letakkan telapak tangannya, ada yang di paha misal, ke paha, sehingga agak naik ke atas begini. Ya. Ada yang terlampau khusyuk, cuman tidak menempat, diletakkan di paling bawah, betis, ini ya, sehingga terlalu doyong ke bawah. Jelas sampai sini? Maka yang pertama, petunjuk nabinya letakkan, hadis riwayat Uqbah, diletakkan di lututnya. Jelas sampai sini? Baik, ini bagian pertama. Apa yang diletakkan? Telapak tangan. Baik, tangan, telapak tangan. Tangan ini kan dari ujung jari sampai dengan ke sini kan, mendekat ke bawah, ini tangan. Tapi Quran dan hadis selalu detil mencontohkan pada kita. Tidak pernah disebutkan tangan. Selalu hal yang terkait dengannya. Saat lutut cuma telapak. Ingat, saat ibu wudu sampai siku. Jelas sekali, detil. Quran surah 5 ayat ke-6 itu, ya, kemudian fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau orang wudu, basuh wajah, kemudian tangan sampai siku. Ya. Ingat, bukan siku ke tangan ya. Ada orang wudu dibuka kerannya dari siku begini. Nah, itu kurang tepat. Ya, kita sudah jelaskan ini. Dan ini ketika disebutkan telapak tangan. Bukan tangan, telapak. Jadi telapaknya saja. Kemudian yang kedua, ini yang menarik. Jemarinya, bagaimana posisinya? Apakah terbuka atau tertutup? Dan kita tanyakan kemudian kepada Nabi SAW, maka dijelaskan kemudian di nomor hadis 730. Ya, kita teruskan. Fa'amkana kaffaihi, maka beliau kemudian meletakkan telapak tangannya dengan tekanan. Ingat, nah ini yang kedua, menekan, bukan cuma menempel. Jadi ketika diletakkan di lutut ini ada tekanan. Ya. Jadi menekan, ada tekanan ke sini, bukan cuma nempel begini. Ya, jadi tidak tepat kalau kita belum melakukan apapun baru menempel seperti ini, belum kita tekan sudah berdoa, itu tidak tepat. Ya. Ditekan, nanti kita jelaskan ya. Ada tekanan, wa farraja baina asabihi, kemudian ingat, membuka, membentangkan jari-jarinya. Jelas ya? Di jari-jarinya terbuka atau tertutup? Terbuka, ini ditekan. Maju sedikit, Mas. Kalau ini ditekan, konsekuensinya adalah tekanan ini, ya, pemberian tekanan akan menghasilkan ketegangan di bagian belakang, otot betis paling belakang. Ya. Beda kalau cuma disimpan biasa, tidak perlu ditekan. Nah, ini tegangan di kaki ini akan biasa saja. Ya. Tapi kalau kita berikan tekanan di sini, maka rumusnya ini akan muncul ketegangan di betis, otot betis paling belakang akan dinaikkan ke atas dan diluruskan sampai ke depan. Jelas ya? Di caranya tekan sini, berikan tekanan ke sini, dorong sampai dengan ke sini. Seperti ditunjukkan nanti di nomor hadis 731, 734. Lah, disebutkan la yusabbu, ya, adalah Rasulullah SAW tidak pernah dalam salatnya itu beliau nunduk ke bawah, ya. Wala yuqni'u la yusabbu ra'suhu, tidak pernah beliau tundukkan kepalanya sampai ke bawah, maksudnya kayak tadi, ya, meletakkan tangan sampai ke bawah, ya. Atau yuqni'u mu'tadilan, sampai naik ke atas begini, tidak. Ya. Tapi yang terjadi rata luar biasa. Ingat, letakkan telapak tangan di lutut, tekan, jari terbuka, tarik ini, ya, dari belakang ada tekanan sampai kemudian bahunya sejajar, punggungnya sejajar. Ya, punggungnya sejajar. Pelan-pelan. Pelan-pelan sebentar. Ibu sekalian, kalau ini benar dilakukan, ototnya betul-betul ditarik, maka Masya Allah ada beberapa penulis buku tentang sholat, dikaitkan dengan kesehatan. Kalau orang benar rukunya saja, selain melancarkan aliran darah yang baik, juga bisa menjadikan otot-otot di betis yang sering digunakan dalam berjalan itu kembali diluruskan, ditarik.
Di kayak penyakit pegel-pegel gitu ya, kurang nyaman di kaki itu selesai saat sholat. Kalau ditarik benar. Ya. Cobalah, ibu kan kalau sudah jalan lama kan suka merenggangkan kaki kan? Bukankah ditarik ke depan itu supaya lurus kan? Dalam ruku itu dilatih. Jadi kalau orang rukunya benar itu baik. Ya. Bahkan posisi seperti ini, bagaimana mengukur lurusnya? Nggak apa-apa. Halo? Ini sudah latihan insya Allah ya. Rukunya lurus ya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 872. Sekalipun diletakkan bejana di atas punggungnya, kemudian dituangkan air, maka ia tidak akan tumpah. Ya. Tidak akan tumpah saking lurusnya. Perhatikan. Ini sudah bagus rukunya. Lurus ya? Lurus lihat. Hati-hati mas ya, ini gelas asli ya, airnya asli. Jadi kalau Anda bergerak sedikit bisa berbahaya. Tahan posisi ini sampai saya selesai menerangkan. Baik, jadi jelas ya? Posisi seperti ini, ya, jadi tenang ketika dituangkan pun ini tidak akan tumpah. Jelas sampai sini? Baik, berdiri sebentar. Cip nafas. Alhamdulillah. Baik, pelan-pelan. Hadirin sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi posisi pertama kita belajar dari fikih dulu berdasar petunjuk hadis ini. Oke? Kita ulang. Pertama, posisi telapak tangan diletakkan di mana? Lutut. Kemudian lutut, mas, jari terbuka, diberikan tekanan, ya kan? Kemudian bagian dari belakang otot betis ada satu yang kencang di sana, kita kencangkan, tarik ke atas, kemudian diluruskan dari mulai ke punggung sampai ke bagian kepalanya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah kalau dirasakan jelas sampai dengan di sini. Dan ingat betul ya, posisi ini siku ini tidak ke dalam, kadang ada yang ke dalam seperti ini. Ya. Nah, ini kurang tepat, ya, kurang tepat. Apalagi nanti dalam sujud kita akan bahas saat sujud. Ini tidak dianjurkan dan sangat dilarang oleh Nabi, terutama dalam sujud. Ya, hati-hati dalam sujud itu nanti kita akan bahas. Ketika sujud seseorang, maka darah akan dipacu dengan sangat kencang menuju ke otak. Ya. Karena itu seorang ibu yang tengah mengandung seringkali dianjurkan untuk bersujud dengan cara yang khusus, ya. Nanti kalau seseorang kemudian dipacu darahnya sampai dengan ke otaknya, ternyata kemudian sikunya ke dalam begini menutup diafragmanya, itu bahaya. Nanti kita akan bahas hadisnya bagaimana Nabi meluruskan dengan kencang seseorang melakukan itu. Itu bisa pengap, bisa pingsan, bisa meninggal. Ya, jelas sampai sini? Baik, silakan kembali, terima kasih. Ya, hadis riwayat Muslim nomor hadis 1873. Ya, man dalla ala khairin, siapa yang bisa menunjukkan pada kebaikan, memfasilitasi, falahu ajruhu, dia akan dapat pahalanya. Misla ajri fa'ilihi, sebesar pahala orang yang mengamalkannya, min ghairi an yankusa min ajri syai', ya, tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau tadi saudara kita Mas Salihan mencontohkan, kemudian ada orang ruku dan benar sesuai contoh tadi, beliau akan dapat pahala semua orang yang benar rukunya dari tayangan yang dimaksudkan. Tidak cukup dengan amin kalau benar sholatnya, kalau nggak benar nggak dapat bagiannya. Ya. Oke, insyaallah. Baik, kita coba dulu sampai bacaan sebentar. Ya, kan kita belum baca apa-apa ya. Nah, jadi dari posisi tadi, itu jangan dulu baca doa. Kaidahnya jangan dulu baca doa. Salah kalau belum begitu sudah baca doa, itu keliru. Ya, jadi kadang-kadang belum nempel sudah berdoa, itu tidak tepat. Ya. Nah, nanti yang dipastikan adalah ruku dulu dengan benar. Kemudian posisi dengan tenang. Ya. Setelah sudah tenang, sudah nyaman, darah mengalir dengan enak, baru kemudian membaca doa. Kita tutup dulu untuk kajian kita hari ini. Doa apa yang dibacakan? Banyak pilihan terbentang. Ada sekitar 9-12 doa. Dari yang pendek sampai dengan yang panjang. Ya. Kita hanya akan hadirkan saja doa-doa yang familiar kita ungkapkan. Ya. Yang pertama, ada ungkapan Subhana Rabbiyal Azim. Itu hadisnya sahih. Itu yang paling pendek, ditemukan di Sahih Muslim, nomor hadis 772. Ya, jadi kalau ibu baca Subhana Rabbiyal Azim, itu boleh, sah hukumnya. Ya? Oke, berapa kali ibu? 3 kali. Tahu dari mana? Oke, boleh nggak lebih daripada 3? Boleh, oke. Hadisnya sahih, boleh ya. 3 kali atau lebih daripada 3. Baik, boleh ditambah wa bihamdi? Boleh, ada versi yang kedua tambah wa bihamdi. Itu sahih, itu sahih. Hadisnya sahih. Maaf, yang mengatakan dhaif itu sebetulnya bukan dhaif di hadisnya. Ya, Syekh Al-Albani juga menerangkan dalam kitab beliau bahwa yang itu bukan, yang dhaifnya bukan bacaannya. Yang dhaif itu adalah pendapat orang yang membatasi bacaannya harus 3, tidak boleh lebih. Padahal Nabi menganjurkan silahkan perbanyak bacaan sementara waktunya masih cukup. Ya. Jadi kalau orang ingin bacakan sekali, boleh. 2 kali, boleh. 3 kali, boleh. Lebih pun gak ada masalah. Jadi tidak ada ketentuan untuk membatasi di situ. Ya, jelas ya? Baik. Adapun yang bacaan sering kali dibaca oleh Nabi. Sering itu tidak harus setiap waktu sholat ya, tapi sering dibaca Nabi. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tercantum di Al-Bukhari nomor hadis 484, juga ditemukan di Sahih Muslim nomor hadis 815.
Ya, tercantum di Al-Bukhari nomor hadis 484, juga di Sahih Muslim nomor hadis 815. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi. Kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru, ya. Beliau memperbanyak dalam rukunya bacaan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Baik, jadi itu yang sering kali dibaca Nabi, walaupun tidak setiap ruku baca itu, tergantung situasi. Ya, kalau di perjalanan agak cepat atau ada sesuatu yang ingin dicapai. Nah, sekarang poinnya, kita berhenti sebentar dengan saya ingin terangkan, nanti insya Allah kami akan tuliskan ya bacaan-bacaan ruku itu. Kita juga nanti akan terangkan apa maksudnya. Jadi ada maksud di situ, kapan baca subhana rabbiyal azim, kapan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kapan baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, apa manfaatnya? Apa yang bisa kita dapatkan dari situ? Seperti apa gambarannya? Bahkan dalam hadis Nabi berjanji menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, siapa yang benar rukunya kemudian dia yang tidak, itu ditunggu oleh Allah, ingin mengabulkan apapun yang dia minta, termasuk sepenuh langit, sepenuh bumi, atau di antara keduanya. Kalau ruku sampai i'tidalnya benar. Bagaimana cara kita mendapatinya? Seperti apa cara melakukannya? Kita akan berjumpa dalam edisi yang selanjutnya. Kita akan akhiri dulu untuk tayangan live kita untuk saat ini. Selanjutnya nanti kita buka sesi di antara kita untuk berdiskusi. Jika ada waktu yang memungkinkan, kita cukupkan dulu sejenak untuk menutup tayangan live kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya dan pemirsa Akhyar TV dimanapun Anda berada. Apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka itu yang terbaik yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Maka jika ada uraian kami sesuai dengan ketentuan itu, silakan Anda amalkan. Jika ada uraian kami yang tidak sesuai dengan hal yang disampaikan, maka tinggalkan pendapat kami. Silakan ambil pendapat ustadz lain yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.